jinggiran semuanya. Salam sehat dan sukacita. Bersama saya Tuti Yahya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam obrolan hangat dan bersahabat. Telah hadir bersama dengan kita Bapak M.E. Suyono, salah seorang tokoh masyarakat Desa Mlese. Selamat pagi Mbak Yono, salam sehat dan sukacita. Selamat pagi. Juga telah hadir juga bersama dengan kita hari ini Ibu Yosefin Dian Martanti yang biasa disapa dengan panggilan akrabnya Ibu Tanti. Selamat pagi Ibu Tanti. Selamat pagi Bu Tuti, salam jinggiran Bu Tuti. Salam jenggiran murid. Juga tidak lupa saya ingin menyapa anak-anak yang hebat dari SD Kanisius Mlese. Apa kabar semuanya anak-anak hebat? Semuanya sehat? Kita bersama-sama hari ini berkumpul untuk membahas sebuah topik yang menarik dan menyenangkan karena akan memperkaya ilmu pengetahuan kita semua. SD Kanisius Mlese. Sadranan atau nyadran adalah tradisi yang sampai saat ini masih dihidupi oleh masyarakat di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah. Sadranan adalah kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang sadranan dan keterlibatan TK SD Kanisius Mlese di dalam acara tersebut. Mbak Yono, sadranan yang ada di Desa Mlese adalah agenda tahunan. Jadi secara rutin dilaksanakan oleh warga desa setiap tahunnya. Monggo Mbak Yono bisa menceritakan kepada kami bagaimana sadranan yang ada di Desa Mlese itu, apa sadranan itu dan kapan dilaksanakan. Ya, terima kasih. Saya bercerita menurut yang saya ketahui saja, ya. Jadi yang tidak saya ketahui tidak saya sampaikan, ya. Oleh karena itu mohon maaf nanti kalau dianggap keterangannya kurang. Ya, sebetulnya sadranan itu, kalau saya mengatakan itu naluri dari kakek-kakek dan nenek-nenek zaman dulu sampai sekarang masih dilaksanakan. Itu naluri yang dilaksanakan oleh kakek-kakek dan nenek-nenek atau simbah-simbah dulu. Nah, sampai sekarang masyarakat masih melaksanakan itu. Andai kata tidak melaksanakan, apakah salah? Tidak. Andai kata tidak melaksanakan, tidak salah. Kalau melaksanakan bagaimana? Melaksanakan baik sekali. Sebab itu kebersamaan daripada masyarakat. Kebersamaan meleruri itu apa bahasa Indonesia-nya? Melanjutkan apa yang sudah dimiliki oleh desa itu, khususnya untuk desa Mlese. Sebetulnya sadranan itu pelaksanaannya itu tidak hanya sadranan, sebelum sadranan. Biasanya sadranan itu jatuh pada tanggal 20 apa? 20 Nah, sebelum 20 ruang tanggal 15 ruang
itu juga ada kegiatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan untuk berdoa. Caranya berdoa yaitu dengan wujudnya itu ruangan, istilahnya ruangan. Ruangan itu masyarakat bersama-sama senang bersama-sama masak kemudian berselamatan bersama-sama, kemudian didoakan bersama-sama, tapi tidak semua bersama-sama seluruh desa, tidak, hanya beberapa rumah berkumpul. Terus mungkin ada 7 rumah, ada 9 rumah berkumpul. Setelah berkumpul itu membawa dalam rumah yang di tempat itu, kedatangan situ membawa nasi yang di tempat-tempat ambil atau tampah tenong itu bersama-sama ya, sama-sama. Dan pada waktu itu tidak hanya nasi yang dibawa pada waktu itu, tapi dengan penuh dengan makanan buah-buahan atau sejenis makanan yang seperti kalau kita seperti ini dibawa bersama-sama. Itu pada tanggal 15 ruang itu semuanya bersama. Jadi dalam melaksanakan itu merupakan kebersamaan. Nah, kebersamaan itu nilainya besar sekali. Berarti kalau di situ terjadi kebersamaan antara penduduk atau masyarakat di situlah terjadi kerukunan yang baik sekali. Mungkin generasinya Mbah Yono sama Ibu Tati berbeda beberapa generasi, dan karena perkembangan zaman mungkin ada sedikit-sedikit perubahan di dalam tradisi sadranan, tetapi esensinya tetap sama, bahwa sadranan itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan dan untuk menjalin kebersamaan. Mungkin Bu Tati bisa menceritakan bagaimana sadranan menurut Bu Tati sesuai dengan generasinya Ibu Tati. Menarik ya Bu Tati, sadranan beda generasi gitu ya. Kalau generasinya Mbak Yono mungkin yang zaman dulu, kalau saya yang sekarang ya. Jadi saya ingat waktu itu saya diajak nyadran itu sama simbok saya itu yang ngomong saya waktu kecil. Jadi waktu itu sadranan simbok saya itu membuat seperti yang diceritakan Mbah Yono tadi, membawa tenong yang di dalamnya simbok saya itu membuat ketan, membuat kolak, terus membuat apem juga betuti. Nah, terus dibawa ke makam, kemudian di situ didoakan sama pemuka agama yang itu. Nah, setelah didoakan, di situ terlihat kerukunan yang sangat baik di antara para warga. Jadi setelah didoakan, yang kegiatan yang paling saya senangi. Jadi tukar-tukaran makanan gitu. Nah, karena di sana itu ada yang bawa makanan semacam plastik ulang tahun, jadi yang menjadi menarik buat saya. Simbok saya pengen yang itu, ditukar yang itu gitu. Jadi makanan yang dibuat simbok apem tadi, ketan pola itu saya minta ditukar sama yang plastik jajanan ulang tahun tadi. Jadi orang generasi saya waktu itu bawa yang bumbu dan gitu, jadi nggak buat makanan yang seperti apem, ketan pola yang isi tenong yang secara dewasa sadranan gitu. Jadi mereka bawa yang lebih praktis seperti rokan chicken, terus jajanan plastik yang ulang tahun. Nah, itu yang menarik buat saya. Simbok saya suruh tak tukar itu, kok katanya ditukarin aja gitu. Itu sih betul yang menarik waktu itu diajak simbok saya sadranan gitu.
Terima kasih Bu Tanti sudah menceritakan bagaimana sadranan menurut generasinya Bu Tanti. Tetapi pada dasarnya dari yang disampaikan Mbah Yono dari Bu Tanti adalah kerukunan bersama, dan ini adalah sesuatu yang perlu dihidupi nih Pak sampai sekarang. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mbah Yono tentang sadranan. Masih ada lagi, itu tadi yang saya ceritakan tadi baru sampai pada kegiatan tanggal 15 ya, belum sadrananya, itu baru ruannya, dan membawa nasi dan buah-buahan yang ditempatkan di tenong itu tadi, tenong itu tidak dibawa ke makam, tapi bertempat di tempatnya yang rumahnya besar, membuat sekitar 20 atau 20 itu biasanya begitu. Itu pada awalnya. Tapi kalau sadranan itu menurut pandangan saya, sebab sejak dulu saya waktu masih kecil selalu ikut. Orang tua saya pasti mengajak ke makan. Nah, mengajak ke makan itu untuk apa? Untuk masak, tapi saya tetap ikut ke makan. Ya. Nah, di situ setelah saya ikut ke makam, itu ada kepercayaan dari orang tua saya atau dari masyarakat pada waktu dulu ya. Itu mengatakan ini, nanti kalau kamu sampai di makam, pulangnya celanamu kotor, tapi jangan takut, celanamu yang kotor itu nanti akan bersih sendiri. Itu kepercayaan. Siapa yang membersihkan? Yang membersihkan siapa? Ya kemungkinan saja ya kemungkinan kepercayaan orang dulu berbeda daripada kepercayaan orang sekarang. Pergi ke makam mungkin ditemui oleh nenek-nenek yang sudah dimakamkan di situ, kemudian yang kotor-kotor itu dibersihkan oleh nenek, mungkin. Tapi benar ini saya pakai celana itu, celana pendek itu setelah sampai di rumah selesai bersih. Ya, itu salah satunya. Kemudian untuk datang pada waktu sadranan itu ke makam, istilahnya orang Jawa itu namanya besik. Besik itu ke makam itu untuk berdoa. Tapi doanya berbeda dengan orang sekarang. Ya. Kalau nenek-nenek zaman dulu berdoa itu mohon keselamatan. Meskipun yang dimintai keselamatan ya nenek-nenek itu saja yang sudah meninggal itu, para leluhur itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang kalau kita pergi ke makam mendoakan yang sudah meninggal, yang sudah dimakamkan di makam itu didoakan supaya arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian semua dosa yang dilaksanakan oleh nenek-nenek pada zaman dulu itu dihapus oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang pergi ke makam harus mendoakan itu supaya dosanya diampuni. Setelah dosanya diampuni itu dimohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa masuk surga. Nah, kalau sudah masuk surga, ini
permohonan kita untuk saya, misalnya saya ke masyarakat ini, supaya setelah sampai di surga untuk kembali ke dunia ini, rohnya bisa kembali ke dunia ini, itu membawa berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saya, beda-beda dari untuk saya. Jadi mendoakan supaya nenek-nenek itu nanti sebagai langkah kita jalan untuk memberikan doa daripada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saya, supaya saya dalam melaksanakan tugas setiap hari dan melaksanakan apapun dapat selamat tanpa ada halangan suara. Ini zaman sekarang, zaman dulu berbeda. Tapi sebelum kita melaksanakan sadaran itu, sudah masyarakat sudah mengatakan gotong royong. Apa gotong royongnya? Membersihkan makam. Tidak pandang dulu itu keluarganya siapa, tidak pandang dulu. Pokoknya datang di makam, membersihkan makam itu sampai bersih, sampai sekarang. Ya. Sekarang hanya tampak kelihatan, tampak di situ dari luar hanya makam saja. Tidak, yang bentuknya kan sudah dikubur, sudah tidak dibersihkan semuanya. Ini yang tampaknya itu. Setelah melihat makam itu tidak ada cukupnya, hanya kelihatan makam-makam semuanya itu memberikan peringatan kepada kita semua atau memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau Tuhan yang mengatakan, umat manusia yang bertuhan yang umat manusia, kamu hidup di dunia, jangan mengadakan perbuatan yang tidak baik. Setiap jam, setiap detik, setiap hari kamu harus berbuat baik kepada siapa saja. Tidak pada guru, tidak pada agama. Berbuat baik kepada siapa saja. Mengapa harus berbuat baik? Tidak berbuat jahat. Kamu lihat makam. Nantinya kamu akan seperti itu juga. Kalau sudah seperti itu, sudah tidak bisa apa-apa. Hanya setelah sampai di hadapan Tuhan, kalau kita berbuat baik sampai di hadapan Tuhan, itu akan memberikan doa kepada yang masih hidup di dunia ini supaya semuanya berbuat baik, menghindari perbuatan jelek, menghindari perbuatan yang tidak diharapkan oleh manusia yang lain. Terima kasih Mariana untuk penjelasannya yang begitu lengkap, jadi memperkaya ilmu pengetahuan kami. Sahabat pikiran semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yono, bahwa salah satu dari rangkaian kegiatan sadaran itu adalah bersih makam, membersihkan makam para leluhur. Dan anak-anak tanggal 25 Februari ya sudah membantu untuk membersihkan makam. Terima kasih anak-anak ibadah semuanya dari SD Kanisius Mesti. Saya ke Bu Tanti dulu. Bu Tanti, anak-anak SD Kanisius Mesti rencananya akan dilibatkan pada tanggal 13 Maret nanti di dalam acara sadaran bersama warga desa Mesir. Apakah tujuan sekolah melibatkan anak-anak di dalam tradisi ini? Ya, terima kasih ya Bu Tuti. Jadi ini program ini itu berangkat atau berawal dari KPM kontekstual yang sudah dilaksanakan oleh SD Kanisius Mesti.
Jadi waktu itu terakhir kita mengadakan besi sandang di Desa Pokah, itu salah satunya. Nah, saat ini kita akan menghidupi budaya lokal yaitu sadranan. Nah, dengan sadranan ini kebetulan kita mendapat sumber belajar baru di Desa Mlese ini yang juga akan mengadakan sadranan. Jadi anak-anak terlibat di situ seperti itu ya. Nah, terlibat di dalam kegiatan sadranan itu. Nah, adapun tujuannya mengapa kita melibatkan anak-anak? Ini supaya anak-anak itu tahu tentang budaya lokal kita, gitu ya. Jadi mencintai budaya lokal yang di dalamnya ada tradisi-tradisi yang kita angkat saat ini, yaitu sadranan tadi, gitu ya. Jadi anak-anak tahu tentang apa itu sadranan. Terus yang berikutnya itu untuk membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang bisa menghormati leluhurnya. Paling tidak anak-anak tahu mbah buyutnya namanya siapa, begitu. Terus setiap kali berdoa supaya mbah buyutnya itu didoakan yang sudah meninggal, atau saudara-saudara mereka yang zaman dulu sebelum mbah buyut itu apa ya, mbah canggah ya, mbah canggahnya mereka siapa namanya didoakan. Nah, itu menghormati leluhurnya seperti itu. Dan selain itu juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mereka juga tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab warga sekolah khususnya para siswa untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah kita melalui KBM itu tadi, gitu ya. Jadi anak-anak diajak untuk terlibat, untuk sadar, untuk bertanggung jawab dengan program sekolah ini, yaitu KBM kontekstual, selalu dilibatkan untuk itu. Dan juga selain itu juga menumbuhkan dan juga meningkatkan pola pikir mereka, untuk bisa berperilaku, kemudian bersikap, mereka bisa disiplin, sopan santun juga dalam kehidupan di sekolah maupun di kehidupan mereka di masyarakat. Seperti itu Bu, kira-kira untuk mengapa kita melibatkan anak-anak dalam KBM kontekstual ini yang saat ini kita angkat itu sadranan. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Tanti. Lalu apa kegiatan yang akan ditampilkan nanti atau yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak beserta komunitas pendidikan IPT untuk nantinya akan menyemarakkan acara sadranan di Desa Mlese? Ya, terima kasih Bu Tanti, menarik ya. Ini jadi rangkaian sadranan di TKS Yesus Mlese ini dari makam Timur Mlese gitu. Jadi itu kita laksanakan waktu tanggal 25 Februari kemarin 2023. Jadi semua warga sekolah bersama anak-anak itu melakukan bersih makam di Mlese seperti itu. Nah, untuk rangkaian acara yang berikutnya, yang kedua itu kita melakukan edukasi tentang sadranan. Kemarin kita lakukan tanggal 6 Maret kemarin Bu. Jadi itu dibagi 2 sesi. Jadi 2 dari kelas bawah dan juga kelas atas. Kelas bawah 1, 2, 3. Terus kelas atas 4, 5, dan 6. Kita melakukan edukasi. Di situ kita menjelaskan kepada anak-anak apa itu arti sadranan, kemudian apa makanan yang dibuat di dalam terong, yang isinya apa itu makanannya apa saja di dalam terong itu, gitu. Terus tujuan sadranannya apa, kita jelasin ke anak-anak. Untuk acara kegiatan berikutnya itu yang ketiga, kita melakukan talk show dengan mengundang narasumber Bapak Suyono yang ini kita laksanakan. Jadi anak-anak lebih tahu dari sesepuh yang dulu, dari sadranan zaman dulu seperti apa. Jadi anak-anak lebih mengenal lagi karena apa itu sadranan. Kemudian untuk setelah talk show ini Bu, nanti tanggal 13 Maret kita akan melakukan anak-anak hubungan dari SDK Yesus Mlese ke makam Timur Mlese. Kita membuat apem dengan dengan apem di situ kita arah ke makam Mlese. Nah, di situ nanti ada acara doa yang pertama. Doa ini kita nanti melibatkan
doa lintas agama. Jadi dari agama Muslim, agama Kristen dan juga Katolik yang nanti akan berdoa di makam itu. Kemudian setelah acara anak-anakan gunungan dilanjutkan anak-anakan ke wayangan. Biasanya kan ada wayangan tuh. Nah, gunungan itu diarah ke tempat wayangan yang di Blesi. Gunung yang dibangun tadi. Kemudian malamnya anak-anak itu terlibat dalam sendera tari. Jadi sebelum wayangan malam itu anak-anak terlibat dalam sendera tari yang sudah latihan beberapa kali bersama guru tarinya. Kita akan tampilkan di gelaran wayangan ini. Itu kira-kira keterlibatan anak-anak dalam rangkaian acara sastra nanti. Terima kasih Bu Banti. Ya, Bu. Pada Mbak Yono kembali, Mbak Yono. Yang ingin saya tanyakan, pagelaran wayang ini wajib atau tidak? Ya, terima kasih. Kalau wayangan itu kesepakatan, pertama itu kesepakatan daripada masyarakat. Ya. Sekarang mari untuk sadranan ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, diwujudkan dengan memberikan kesegaran dan memberikan keindahan kepada masyarakat dan sukacita. Nah, dengan sukacita ini kita bersama-sama mari kita mulai merasakan pertunjukan itu wayang ini. Nah, di PC yaitu wayang kulit dan nanti akan dipasangkan pada hari Senin itu nanti yang dilaksanakan wayang kulit. Nah, mengapa itu dilaksanakan ini dilaksanakan hari Senin ya pas sakramen itu, dan sebelumnya itu kok tidak ada wayang, yaitu itu sudah otomatis ya dengan adanya COVID-19 orang semua kan takut dan yang jadi panitia juga takut karena ada kena COVID sehingga berhenti. Sebab Malaysia itu untuk tradisi wayang itu sudah dimulai tahun 51. Sudah lama 51. Nah, berhenti pada waktu terjadi COVID-19 ini. Kira-kira berhentinya 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun sampai sekarang. Tapi sekarang kan dimulai. Nanti akan berhenti. Sehingga semuanya nanti akan bergembira lagi, anak-anak bergembira melihat pertunjukan wayang kulit. Tidak hanya anak-anak, orang tua juga. Kalau di Indonesia itu wayang kulit itu biasanya yang melaksanakan regalanya itu dari tahun dulu itu yang regalanya mengapa di pilih Pak Bentako semuanya udah dulu sampai sekarang anaknya, cucunya, sampai cucunya Pak Narto itu sampai sekarang masih bisa di dalam sampai di dalam, dan itu nanti mesti akan melaksanakan kegiatan dalam itu di Indonesia. Benar seperti yang disampaikan Mbak Yono tadi bahwa pagelaran wayang kulit itu sebagai kesempatan untuk bergembira bersama seluruh kerabat, keluarga, bersama dengan sahabat, dengan warga semuanya. Dan ini yang menarik Mbak Yono, yang merantau mereka juga akan pulang. Mereka menanti-nantikan acara sandranan, bahkan mereka menyempatkan waktu mengambil cuti yang bekerja di luar kota pulang ke kampung halaman untuk bersama-sama dengan keluarga berkumpul. Nah, selain nilai-nilai kerukunan dan kekeluargaan, kira-kira nilai-nilai apa saja yang bisa dihidupi dari acara sandranan ini?
sampai sekarang anaknya, cucunya, sampai cucunya Pak Narto itu sampai sekarang masih bisa di dalam, dan itu nanti mesti akan melaksanakan kegiatan dalam itu di besok. Benar seperti yang disampaikan Mbak Yono tadi bahwa pagelaran wayang kulit itu sebagai kesempatan untuk bergembira bersama seluruh kerabat, keluarga, bersama dengan sahabat, dengan warga semuanya. Dan ini yang menarik Mbak Yono, yang merantau mereka juga akan pulang. Mereka menanti-nantikan acara sandranan, bahkan mereka menyempatkan waktu mengambil cuti yang bekerja di luar kota pulang ke kampung halaman untuk bersama-sama dengan keluarga berkumpul. Nah, selain nilai-nilai kerukunan dan kekeluargaan, kira-kira nilai-nilai apa saja yang bisa dihidupi dari acara sandranan ini? Ya, tidak hanya sandranan itu tidak ada pulang. Yang ada kesempatan untuk pulang silakan pulang. Tapi kalau yang bekerja tergantung pada pekerjaannya, itu juga tidak pulang. Tapi dia tidak pulang, uangnya pulang. Iya, Uangnya yang pulang. ya. Terima kasih Mbak Yono. Sahabat pikiran semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yono bahwa mereka yang jauh, yang merantau, yang bekerja di luar kota, kalaupun tidak bisa pulang, tetapi mereka mengirimkan uang untuk membantu acara sandranan yang ada di kampung halaman mereka. Jadi banyak nilai yang bisa dihidupi. Ada kerukunan, ada kekeluargaan, ada kebersamaan, ada ucapan syukur, dan banyak hal yang bisa kita alami bersama-sama. Ketika kita berkumpul bersama-sama, ada kegembiraan yang bisa dirasakan bersama-sama dengan keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh warga di Samlese nantinya. Nah anak-anak, saya mau kasih kesempatan biar anak-anak juga bisa berinteraksi dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan Ares. Ares mau bertanya kepada siapa? Kepada Ibu nanti. Silakan. Bu, besok tahun depan kita akan mengikuti sandranan bersama warga desa Mesi lagi. Oke, nah Ares ya, menarik pertanyaannya Ares. Terima kasih untuk antusiasnya. Juga teman-teman yang lain sudah dilihat antusias dari Besek Sendang kemarin, kalian antusias gitu ya. Untuk ada lagi gak ya sandranan tahun depan? Karena melihat antusias kalian dari acara Besek Sendang, acara edukasi kemarin, juga acara talk show hari ini, juga rangkaian yang berikutnya nanti akan kita laksanakan. Tidak dari latihan kemarin kalian latihan tari dengan semangat untuk menampilkan yang terbaik di acara wayangan itu. Diupayakan untuk tahun depan kita ikut lagi sandranan gitu ya. Nanti kita minta asisi sama Pak Lukas sebagai kepala sekolah gitu ya. Pak Lukas nanti mengizinkan tidak ya untuk kita mengadakan acara sandranan lagi. Jadi SD Ganisius sandranan lagi gitu ya. Nanti akan diupayakan lagi karena melihat antusias kalian yang begitu besar dari acara Besek sampai semangat latihan tari untuk tampilan yang terbaik di wayang itu. Kemungkinan ada lagi sih Bu Tuti ya. Semoga menjadi acara tahunan. Jadi setiap tahun SDK juga nyadran gitu, mendoakan leluhur kita gitu. Mengingat kembali seperti yang dikatakan Pak Yono tadi bahwa kita juga akan menghadapi kematian. Ya, harus tadi apa pesannya Mbak Yono? Harus selalu berbuat ya res semangat. Sahabat pikiran semuanya, senang ya kalau tahun depan kita bisa bersama-sama lagi menyemarakkan acara sandranan yang ada di desa Lese. Ada lagi yang mau bertanya? Alexa, mau bertanya kepada siapa? Kepada Mbak Yono, silakan. Dalam sandranan warga untuk membuat apem. Apem ya.
sejak dulu masyarakat Kutai atau nenek-nenek sejak dulu itu pasti membuat apem. Apem itu apa, Pak? Itu hanya makanan, dilihat itu hanya makanan yang enak dimakan, tapi itu ada maknanya. Kalau kamu berjalan waktu hujan, pakai apa? Pakai payung ya, pakai payung. Waktu hujan berjalan pakai payung. Nah, apem itu merupakan sane panutawi atau apa itu mewujudkan seperti payung. Kok apem kan pakai kelapa diiris, ya. Apa itu? Kok pakai kelapa diiris? Kok kelapanya diparut? Tidak, tapi diiris. Itu mewujudkan ya, perumpamaan merupakan garam payung. Tahu garam payung ya? Tahu tak? Berpegang itu ya, Berpegang itu. Nah, payungnya apa itu? Dipakai itu kan menutupi badan dari kepala sampai bawah. Kalau hujan tidak kehujanan. Nah, mungkin masuk nenek-nenek dulu, zaman dulu pakai apem. Apa namanya ya hujan, melakukan orang leluhur, para arwah yang menuju kepada Allah. Apakah yang juga ada hujan? Semuanya tidak ada yang tahu. Tapi nenek-nenek dulu menyediakan seperti itu. Andai kata nanti berjalannya itu ada bahaya atau hujan, itu payung itu bisa dipakai. Yaitu wujudnya payung itu apem. Akhirnya apemnya dimakan. Apemnya dimakan. Sudah jelas belum? Sudah jelas? Ya. Terima kasih. Tadi yang ditanyakan Aisyah juga Bang Yono, apakah dalam sadranan itu warga wajib membuat apem? Apakah kalau tidak dibuat tidak apa-apa atau memang harus? Yang sebetulnya kalau tidak dibuat juga tidak apa-apa. Tapi kalau semuanya berbuat maka tidak malu kalau saya tidak buat. Ya, sebab itu apem itu dibawa kenduri ya. Dibawa kenduri. Sekarang kalau lainnya ikut kenduri membawa apem, saya tidak membawa apa-apa, hanya tangan kosong, apakah tidak malu? Ya, semuanya akhirnya semua membuat. Jadi tidak apa-apa, tidak membuat tidak apa-apa. Itu tradisi saja. Sebetulnya semua yang dilihat itu tidak dilaksanakan tidak ada apa-apa. Ya, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Sekarang dikatakan mendoakan arwah kita, arwah nenek-nenek yang sudah meninggal dunia. Kok jangan pergi ke makam, didoakan di rumah saja kan bisa tak? Bisa, tapi tidak puas. Orang itu tidak puas kalau tidak berdoakan di tempat makamnya itu tidak puas. Maka pada waktu sadranan pasti datang ke makam untuk mendoakan. Sekarang mendoakan, kalau dulu minta didoakan ya berbeda ya, berbeda. Tapi sebetulnya kalau minta didoakan yaitu setelah mendoakan arwahnya sampai di hadapan Allah Yang Maha Kuasa supaya Tuhan menyuruh kembali ke dunia ini menyampaikan rahmatnya kepada yang masih hidup. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Yono. Kembali seperti yang disampaikan Bu Tanti awal-awal tadi bahwa anak-anak nanti akan terlibat di dalam sadranan bersama dengan warga desa Mansing.
Dan kami melihat anak-anak begitu senang, begitu antusias, begitu bersemangat, dan mereka bahkan berharap tahun depan lagi mau ikut lagi pelajaran bersama. Menurut Mbah Yono, apakah keterlibatan anak-anak ini bernilai positif dan perlu dilanjutkan untuk tahun-tahun ke depannya? Ya. Kalau anak-anak itu terlibat, itu membiasakan anak-anak itu mengerti apa? Mengerti keadaan pada waktu yang lalu. Pada waktu yang lalu, simbah-simbah, nenek-nenek itu merasakan seperti itu. Sekarang saya akan merasakan seperti itu. Tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya. Tapi orang lain mungkin menyalahkan, orang yang menyalahkan nggak usah dikapai aja. Biarkan orang yang tidak senang itu mudah menyalahkan orang lain, ya. Mudah menyalahkan orang lain. Apalagi menurut kepercayaan agama. Dalam agama tidak ada diajarkan seperti itu. Ya, tidak ada diajarkan. Tapi kalau itu naluri daripada nenek-nenek moyang kita dan merupakan kebudayaan sejak dahulu, kalau kita masih melaksanakan itu, apa salahnya? Jadi secara pribadi, Mbak Yono mendukung kami ya Mbak? Iya, saya mendukung. Terima kasih Mbak Yono atas dukungannya. Tepuk tangan buat Mbak Yono yang mendukung kegiatan kita. Untuk selanjutnya ya, tadi saya sudah mengatakan ya, tubuh dan tubuh dan makannya makan semua itu merupakan pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Berbuatlah sebaik mungkin di dunia ini. Berbuatlah sesuai dengan kehendak Allah, menurut kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya menurut kepercayaan sendiri, tapi menurut kepercayaan masing-masing. Yang Islam yang melaksanakan ibadah secara Islam dan Katolik yang melaksanakan ibadah secara Katolik. Itu kita jaga semua. Supaya apa? Supaya kita mendapat dukungan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk berbuat baik. Memang Tuhan memberikan kepada kita semua ini semuanya, tidak pandang bulu, entah itu yang sudah dewasa, entah yang anak, entah yang sudah nenek-nenek, semuanya dimohon untuk berbuat baik kepada siapa saja. Siapa saja yang tidak mau berbuat baik itu akan mendapat hukuman daripada Tuhan masing-masing. Oleh karena itu mari saya hanya mengajak saja ya Bu ya, mari kita berlomba-lomba berbuat baik kepada siapa saja supaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Asal kita berbuat baik, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Nah sahabat pikiran semuanya, jangan lupa pesannya Mbah Yono. Teruslah berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan agama kita masing-masing. Jangan lupakan itu. Kembali ke Bu Tanti. Bu Tanti mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan-harapan ke depan untuk kemajuan sekolah dan untuk anak-anak semuanya. Oke, terima kasih Bu Tanti. Pesan dari Bu Tanti ya anak ini tidak jauh beda dengan Mbak Yono tadi. Jadi ada lagu itu, hati-hati gunakan tanganmu gitu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Oh ya. Jadi nggak hanya tangan, ada kita hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu. Karena apa? Allah Bapa di surga melihat ke bawah, apa yang kalian lakukan itu Allah Bapa di sana melihat.
Jadi harus hati-hati menggunakan semuanya, berbuat baik seperti itu ya, seperti kata Mbak Yono tadi. Juga pesannya lagi untuk Bu Tati mengingatkan kalian untuk selalu cinta dengan budaya lokal kalian. Kalau kita orang Jawa ya, jadi harus nguri-uri kebudayaan Jawa, jangan meninggalkan kebudayaan kita gitu ya, kebudayaan orang Jawa. Jadi kita harus nguri-uri kebudayaan Jawa, jangan meninggalkan kebudayaan kita gitu ya, kebudayaan orang Jawa. Jadi kita harus nguri-uri, tetap melestarikan gitu. Untuk pesanan lagi, jangan lupa belajar, nggak hanya kebudayaan yang kita pelajari, juga kalian harus giat belajar supaya nanti jadi orang sukses, bisa membantu Sadranan di SDKPC. Nah itu rencananya kan tiap tahun mau nyadrani. Nah kalau kamu jadi orang sukses besok, uangnya tadi kata Mbak Yono dikirim ke SDK untuk SDK-nya lagi, gitu kan? Terus untuk teman-teman yang di sana jangan lupa bergabung bersama kami di TKS Dekanisus Mese juga, karena kita banyak kegiatan menarik di sekolah kita. Sudah ada di medsos, di YouTube, di Instagram, di Facebook, kalian bisa lihat ada banyak kegiatan di SDK dan juga TK Kanisius Mese. Silakan teman-teman yang lain yang di luar sana bergabung bersama kami untuk bersekolah di TKS Kanisius Mese. Itu saja Bu pesan dari saya. Terima kasih Bu Tanti. Mbak Yono untuk yang terakhir kalinya, seperti yang disampaikan Bu Tanti bahwa sekolah kami akan berkomitmen terlibat di dalam acara Sadranan dan mungkin acara-acara lain yang berhubungan dengan lingkungan, budaya, Pancasilais, toleransi dan berkarakter. Menurut Mbak Yono, apa yang bisa disampaikan Mbak Yono untuk memberi dukungan kepada kami agar kami tetap bersemangat dan agar kami tetap bisa melaksanakan tujuan kami hingga tercapai tujuan kami dengan baik? Harus berbuat baik setiap hari kepada siapa saja. Tadi sudah saya katakan, memang di sini ini sekolah, kecuali berbuat baik di sekolah ini bagi anak-anak, apa yang harus dilaksanakan? Merupakan suatu kewajiban daripada anak-anak. Apa itu? Belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau anak-anak tidak mau belajar sungguh-sungguh, ya tidak akan baik, nilainya tidak akan baik. Tapi kalau bisa belajar sungguh-sungguh, baik. Nah sahabat pikiran semuanya, seperti yang disampaikan Mbak Yono, kalian harus belajar rajin, harus berbuat baik. Kalau kalian baik, orang-orang akan melihat kebaikan kalian dan orang tua mereka juga akan melihat dan akan memasukkan anaknya untuk bersekolah di sekolah kita. Itu seperti yang disampaikan saya. Terima kasih Mbak Yono untuk dukungannya pada sekolah kami, dan biarlah apa yang kami lakukan selama ini, kontribusi kami untuk menghidupi dan nguri-nguri budaya Jawa dan toleransi beragama, semoga menjadi nilai lebih bagi sekolah kami, dan biar sekolah kami menjadi tempat untuk pendidikan terbaik bagi warga sekitar untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Kanisius Mese, dan terlebih biarlah sekolah kami menjadi terang dan berkah bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Yono atas kehadirannya untuk berbincang-bincang dalam obrolan hangat dan bersahabat pagi hari ini. Terima kasih juga Bu Tanti. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah tahu bahwa Sadranan harus kita hidupi. Kita harus berusaha untuk uri-uri budaya Jawa, budaya lokal yang ada di sekitar kita. Mari kita hidupi, biarlah kita semua menjadi anak-anak yang punya kepedulian terhadap budaya. Nah, anak-anak semuanya, sahabat pikiran semuanya, kita sudah pada akhir perjumpaan di dalam
obrolan hangat dan bersahabat pagi hari ini? Semuanya senang? Semuanya mendapat pengetahuan baru tentang sederhana dari Mbah Yono? Mana yang dapat pengetahuan baru? Ayo katakannya. Loh, Pak cuma Arif. Malu-malu. Malu-malu. Siapa yang mendapat pengetahuan baru tentang sederhana dari Mbah Yono? Angkat tangannya. Nah, Mbah Yono sebagai narasumber kita sudah memperkaya pengetahuan kita pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di topik menarik lainnya yang akan kita bahas di dalam obrolan hangat dan bersahabat. SD Kanisir Mesir. Terima kasih Mbak Yono sudah hadir bersama